Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Tong. Ketika itu Tong sedang bersih-bersih kamar kosnya dan secara tidak sengaja menemukan buku catatannya zaman SMA yang ternyata diberikan oleh seseorang wanita. Melihat itu Tong pun langsung bernostalgia, teringat kenangannya di masa SMA. Di masa itu Tong adalah seseorang cowok botol, bodoh dan tolol. Dia juga mempunyai 4 orang sahabat dan semuanya botol dan pemalas juga, kecuali satu temannya yang bernama Pau. Dia adalah seseorang teman yang paling rajin dan pintar di antara sahabat-sahabat lainnya. Tong bersama gengnya tidak pernah niat ketika di sekolah. Mereka hanya main-main saja karena bagi mereka sekolah adalah scam. Suatu hari Tong bersama dengan gengnya mengikuti pelajaran, tapi karena terlalu malas ketika itu mereka pun pura-pura kesurupan agar pelajarannya segera dihentikan. Tapi ketika itu ada seorang cewek bernama Lin, di mana Lin ini adalah siswi berprestasi. Dia paling rajin dan pintar di kelasnya. Dia juga ketua kelas. Lin yang menyadari kalau Tong ini hanya pura-pura kesurupan, dia pun langsung menendang Tong ketika itu yang membuat gurunya sadar kalau Tong membohonginya. Karena hal itulah Tong pun harus dihukum akibat perlakuannya. Ketika di kelas, Lin pun memarahi Tong. Kenapa Tong selalu bertingkah kekanak-kanakan dan bermalas-malasan ketika di sekolah. Balas Tong, kenapa harus rajin jika menjadi malas itu menyenangkan. เลิกงอแงเป็นเด็กสักทีเถอะ คิดว่าเป็นหัวหน้าห้องแล้วเจ๋งกว่าคนอื่นนะเหรอ Setiap sepulang sekolah, Tong and the Gang yang memang mereka semuanya adalah zoners, mereka sering menghabiskan waktu untuk pergi membeli video dewasa. Malam harinya ketika pulang di rumah, Tong dimarahi oleh kedua orang tuanya karena perbuatannya hari ini yang pura-pura kesurupan di kelas. Orang tuanya tidak percaya kalau Tong melakukan hal seaneh itu. Ibunya pun bilang kalau Tong sekarang sudah SMA dan seharusnya Tong belajar lebih giat lagi. Tapi Tong tetap tidak memperdulikan itu semua karena baginya hidup cuma sekali, tetap rebahan dan jadi beban keluarga. Hari-hari selanjutnya menceritakan teman-teman Tong yang memang Jonas semua berusaha untuk PDKT ke cewek-cewek untuk mendapatkan pacar. Mereka pun berusaha memikat hati para wanita dengan keahliannya masing-masing. Ada yang dengan kepintarannya, dengan sulap, dengan keahliannya berolahraga ataupun bermain musik. Berbeda dengan teman-temannya, Tong sama sekali tidak pernah berupaya untuk mendapatkan pacar. Karena bagi Tong, menjadi malas itu juga harus konsisten. Kalau malas sekolah, mencari pacar pun juga harus malas. Suatu hari, guru bahasa Inggris menugaskan semua murid untuk membawa buku. Di hari itu, kebetulan Lin lupa membawa bukunya. Tentu, Lin ketakutan karena sebagai siswa teladan, dia seharusnya tidak dihukum. Tetapi tiba-tiba di momen itu, Tong memberikan bukunya untuk diserahkan ke Lin. Dan Tong pun bilang ke gurunya kalau dia tidak membawa buku. Tentunya karena itu Tong pun harus dihukum. Tentu Lin tersentuh dengan yang dilakukan oleh Tong. Dia tidak menyangka siswa senakal Tong bisa melakukan kebaikan seperti itu. Lin lebih tersentuh lagi ketika dia membuka buku yang diberikan Tong dan di dalamnya tertulis bahwa Tong menuliskan Lin adalah seseorang yang manis tetapi dia terlalu kutu buku. Tentu tulisan itu membuat Lin semakin penasaran dengan kepribadian Tong. Karena penasaran, ketika istirahat, Lin memberanikan dirinya untuk mengajak ngobrol Tong. Dia bertanya kenapa Tong tidak pernah belajar. Tong pun menjawab dia terlalu malas untuk belajar. Dan lagian, kalau dia belajar, dia pasti lebih pintar daripada Lin. ทำไมนายไม่ชอบเรียนหนังสือเหรอ ก็เราตั้งใจเรียนนะ เรากลัวจะเกินหน้าเกินตาเธอดิ Esok harinya, untuk membalas kebaikan Tong, Lin membuatkan buku latihan soal agar Tong bisa belajar lebih mudah. Tong yang selalu menganggap kalau siswa rajin itu menyebalkan, ketika itu Tong pun langsung bilang apakah Lin menyerahkan ini semata-mata agar menilai Tong adalah siswa yang bodoh. Tetapi ketika itu Lin bilang dia menyerahkan itu hanya untuk membuktikan ke Tong kalau tidak semua siswi rajin itu semenyebalkan yang dipikirkan Tong. Malam harinya, untuk pertama kalinya Tong belajar mati-matian latihan soal yang diberikan oleh Lin. Karena Tong ingin membuktikan kepada Lin perkataannya tempo hari, kalau dia belajar, dia pasti bisa menyelesaikan semua soal. Ibu Tong juga kaget di hari itu melihat Tong yang tiba-tiba rajin belajar. Esok harinya, Tong pun tertidur di kelas karena semalaman begadang mengerjakan soal. Dia pun memberikan latihan soal itu ke Lin. Tentu, Lin terkaget. Tong ternyata bisa juga menjadi orang serajin ini.
Dan semenjak hari itu, dari hari ke hari selanjutnya Tong selalu mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh Lin. Teman-teman Tong pun juga terkaget. Tiba-tiba Tong jadi serajin ini. Bahkan orang tua Tong juga tidak menyangka anaknya sekarang menjadi anak yang rajin belajar. Suatu hari guru bahasa Inggris mengumumkan hasil ujian semua siswa. Seluruh kelas di hari itu terkaget karena nilai Tong terbaik nomor 2 setelah Lin. Ketika itu gurunya pun juga terkaget. Bahkan sahabat-sahabat Tong bertanya dari mana Tong mendapatkan contekan, padahal itu semua hasil dari latihan soal yang selalu diberikan oleh Lin. Ketika istirahat, Tong pun sombong ke Lin. Dia bilang kalau dia juga bisa mendapat nilai bagus kalau memang benar-benar belajar. Mendengar itu, Lin pun juga ikut senang. Sepulang sekolah menceritakan kebiasaan Tong bersama teman-temannya yang menghabiskan waktunya untuk bermain game di rumah Paman Kai. Di hari itu, Tong dan yang lainnya bilang ke Paman Kai agar tahun baru nanti Paman Kai tetap membuka rental gamenya karena mereka ingin menghabiskan waktunya di sana. Esok harinya, Lin mengobrol dengan sahabatnya Chow. Chow pun bertanya kenapa akhir-akhir ini Lin sangat peduli kepada Tong. Apakah Lin menyukai Tong? Awalnya Lin tentu bilang tidak. Dia melakukan itu semua karena dia tidak menyukai siswa bodoh dan pemalas. Tapi sebenarnya Lin tidak tahu kenapa dia melakukan ini semua. Dia juga bingung kenapa dia terlalu memedulikan Tong. Mungkin karena cinta tidak seperti pelajaran yang selalu bisa dijelaskan. Terkadang dia hanya bisa dirasakan. Kemudian Lin dan Chow yang tahu kalau Tong and the gang akan menghabiskan waktu tahun baru bermain game. Ketika itu mereka berdua pun berniat untuk mengikuti keseruan Tong bersama dengan sahabat-sahabatnya untuk merayakan tahun baru bersama. Beberapa hari kemudian akhirnya malam tahun baru tiba. Ternyata Lin dan Chow mempunyai rencana untuk menakut-nakuti Tong bersama dengan teman-temannya. Mereka berdua pun di hari itu melaksanakan rencananya dan benar saja Tong bersama dengan semuanya ketakutan. Setelah menakut-nakuti Tong, mereka semua pun have fun di malam itu. Di saat yang lainnya bersenang-senang, di momen itu Tong dan Lin menghabiskan waktunya berdua saja dengan mengobrol. Ketika itu, Lin memberikan hadiah kartu ucapan tahun baru kepada Tong. Yang tidak disangka-sangka, Tong juga mempersiapkan hadiah khusus untuk Lin. Dia memberikan buku gambar bergerak yang sengaja dia lukis sendiri sebagai hadiah untuk Lin. Mendapat itu tentu Lin sangat senang. Meskipun itu bukan hadiah yang mahal, setidaknya dia tersentuh dengan perjuangan yang dilakukan oleh Tong dalam menggambar buku itu. Karena bagi kebanyakan wanita, berharganya dia bukan tentang seberapa mahal atau mewahnya, tapi tentang seberapa besar usahanya. Semenjak hari itu mereka berdua pun semakin dekat, tetapi Tong tetap menganggap kalau Lin bukan teman dekatnya. Tapi dia juga bingung apa hubungan mereka berdua. Sampai di suatu hari sahabat Tong yaitu Bang bilang ke Tong, akhir-akhir ini Tong dekat sekali dengan Lin. Dia mau minta tolong. Bang bilang kalau sebenarnya dia suka ke Lin. Karena hal itulah dia berharap Tong bisa membantunya untuk mendekatkan Bang dengan Lin. Tong yang saat itu masih gengsi dan tidak bisa jujur akan perasaannya, dia pun akhirnya bersedia membantu Bang asalkan Bang memberikannya uang. Esok harinya Tong main berdua saja di depan danau bersama dengan Lin. Saat itu Tong pun memberikan puisi kepada Lin. Tong bilang kalau puisi itu adalah puisi pemberian dari Bang. Setelah membacanya, Lin pun tersadar kalau puisi itu yang membuat adalah Tong karena itu merupakan tulisan tangan Tong. Kemudian Tong pun bilang kalau Lin ini mungkin saja menyukainya karena alih-alih belajar dia justru menghabiskan waktunya bersama Tong. Tetapi Lin langsung menjawab kalau dia menyukai pria yang sepintar dirinya. Tentu mendengar itu Tong kecewa, tetapi dia berusaha menutupinya dengan senyum palsunya. Karena memang Lin adalah orang pertama yang membuat Tong percaya adanya cinta. Dan itu bukan perihal paras atau apa yang dimilikinya, tapi ada sesuatu darinya yang membuat Tong merasa baik-baik saja, entah apa. Untuk membuktikan kepintarannya, Tong pun menantang Lin kalau dia berhasil mendapatkan nilai lebih tinggi dari Lin, Lin harus mau potong pendek karena Tong ingin melihat Lin dalam rambut pendeknya. Lin pun sepakat akan hal itu. Hari-hari kemudian Tong pun terus belajar sampai hari ujian tiba, tetapi tetap saja Tong gagal untuk melampaui nilai Lin. Karena kalah taruhan, Tong pun akhirnya harus mengecat rambutnya menjadi warna pink. Tentu ketika di sekolah rambut Tong langsung dipetal oleh gurunya karena tidak mematuhi peraturan sekolah.
Ketika dihukum gurunya, Tong terkaget karena dia melihat Lin yang datang ke sekolah dengan potongan rambut pendek barunya dan terlihat lebih cantik. Ketika itu, Tong pun mulai berpikir mungkin saja Lin mempunyai perasaan yang sama karena kenapa tiba-tiba Lin menuruti keinginan dari Tong. Di momen itu, Tong yang dari dulu selalu malas dan tidak suka belajar, dia pun bertekad untuk belajar lebih giat lagi ke depannya karena Tong tahu hal itu akan membuat Lin menjadi bahagia. Tong rela melakukan itu semua karena konsekuensi mencintai seseorang adalah selalu ingin membahagiakan seseorang yang dicintai, bahkan sampai melakukan sesuatu hal yang tidak disukai. Hari pun berlanjut sampai di hari kelulusan. Sebagai siswa terbaik, Lin pun memberikan pidato untuk semua siswa. Di malam hari kelulusan, Chow pun menanyakan kepada Lin, dari SMA banyak sekali siswa yang menyukai Lin. Lin memilih yang mana? Ketika itu terlihat Lin membisikkan nama seorang siswa. Setelah hari itu, Lin dan Tong pun fokus belajar berdua untuk mengikuti ujian perguruan tinggi. Tong ingin masuk di jurusan komunikasi visual, sedangkan Lin ingin masuk ke jurusan perikanan karena dia ingin menjadi ahli kelautan. Hari H ujian pun dimulai. Tong merasa soalnya sangat mudah, tidak sia-sia hasil kerja kerasnya belajar selama ini. Setelah ujian, Tong dan Lin bersama juga dengan sahabat-sahabatnya memutuskan untuk healing dengan bermain di pantai. Di hari itu mereka semua pun meneriakkan impian mereka masing-masing dan berharap mereka bisa meraihnya. Beberapa hari kemudian, pengumuman hasil ujian masuk perguruan tinggi akhirnya keluar. Tidak diduga, Tong berhasil masuk di jurusan yang dia inginkan. Tentu ketika itu orang tuanya sangat bangga. Apalagi Tong, sebelum bertemu Lin, Tong sama sekali tidak berpikir bisa kuliah di perguruan tinggi. Tapi Tong mendapatkan kabar kalau Lin tidak keterima di universitas yang dia inginkan. Tentu Tong pun langsung segera pergi ke Lin untuk menghiburnya. Lin pun menangis ketika itu. Dia tidak percaya dia telah belajar mati-matian selama 12 tahun ini dan tetap saja tidak diterima di universitas yang dia inginkan. Tapi pada akhirnya Lin harus mengikhlaskan itu semua karena terkadang dalam hidup sekeras apapun perjuangannya, jika bukan takdirnya maka hal itu juga tidak bisa didapat, dan bisa jadi kemungkinan lain akan membawa hidup kita ke sesuatu hal yang lebih baik. Di momen itu sebenarnya Tong bingung karena di hari sebelumnya Tong telah merencanakan untuk menyatakan perasaannya di hari pengumuman dirinya keterima di universitas, tetapi takdir berkata lain. Itu waktu yang tidak tepat. Karena hal itulah Tong pun mengurungkan niatnya dan berpikir cara bagaimana untuk menghibur Lin agar dia tidak sedih lagi. Karena itulah sore harinya Tong pun langsung mengajak semua sahabat-sahabatnya mengenakan kostum untuk menghibur Lin. Di situ teman-temannya juga berkata kepada Lin, dimanapun Lin nantinya berada, dia pasti akan sukses karena dia adalah seseorang siswa yang pintar. Karena penghiburan dari Tong itu, setidaknya rasa kecewa Lin bisa mulai berkurang dan dia mulai menyadari mungkin saja dia ditakdirkan untuk masuk di universitas lain, dan dia tetap percaya kalau dia akan bisa menggapai mimpinya. Kemudian diceritakan kalau semua sahabat-sahabat Tong juga diterima di masing-masing universitas. Karena hal itulah mereka pun harus berpisah. Bahkan Tong dan Lin pun harus berpisah karena mereka berada di kota yang berbeda. Sebelum berpisah, Tong memberikan hadiah kepada Lin berupa baju yang bertuliskan kata "You are my precious". Tong pun akhirnya sampai di kota perantauannya dan dia tidak susah untuk beradaptasi di sana. Dia menemukan teman baru juga. Di sela-sela kosongnya dia berusaha untuk tetap menghubungi Lin setiap harinya, ya meskipun mereka berdua belum berpacaran. Suatu hari karena sudah lama tidak bertemu, ketika liburan sekolah, Lin dan Tong pun janjian untuk liburan bersama pergi ke suatu kota. Mereka pun menghabiskan waktu bersama seharian itu dengan pergi ke pantai dan tidak terasa hari sudah malam. Karena hari sudah terlalu malam, mereka berdua pun memutuskan untuk menginap di hotel satu kamar. Tong memutuskan untuk tidur di bawah saja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tiba-tiba Lin bilang kalau Tong bisa tidur di atas saja bersama dengannya. Mendengar itu, Tong yang berpikiran aneh-aneh, dia pun langsung bilang kalau dia tidak ingin merusak Lin. Tetapi Lin langsung ketawa. Dia yakin Tong tidak bakal melakukan hal-hal aneh itu karena dia percaya kepada Tong. Karena itulah Tong pun naik ke atas kasur.
Ketika mereka berdua tidur seranjang, suasananya pun menjadi semakin intens. Mereka pun terbawa suasana dan akan berciuman. Tetapi tiba-tiba Tong menghentikan itu semua. Dia bilang kalau dia ingin menjaga Lin dan tidak ingin mencium Lin. Bahkan menyentuhnya saja Tong tidak berani ketika itu. Karena bagi Tong, ketika mencintai seseorang setulus hati, menjaganya adalah keharusan. Masalah bisa menyentuhnya adalah prioritas terakhir. Lin pun langsung bilang kalau Tong ini seperti anak kecil di balik tampang nakalnya. Ternyata dia tidak berani apa-apa ketika berada dengan wanita. Tong pun juga baru menyadari dalam pergaulan dia memang seorang berandal yang tak takut apapun. Tapi dalam cinta dia hanyalah seorang pecundang. Esok harinya mereka pun berpisah. Lin berpesan ketika tidak ada dirinya, dia harap Tong bisa tetap terus giat belajar di perkuliahan. Kemudian menceritakan Tong bersama dengan teman-teman kuliahnya yang menonton film paling populer di masa itu, Fight Club, yang diperankan oleh Brad Pitt, yang bercerita tentang seseorang pria yang mendirikan klub tinju bawah tanah. Setelah menonton itu, Tong pun kepikiran kenapa dia bersama dengan teman-teman kuliahnya tidak mendirikan klub tinju juga seperti apa yang dilakukan Brad Pitt di film itu. Hari selanjutnya Tong bersama dengan temannya akhirnya merekrut semua teman-teman kuliahnya untuk gabung ke dalam klub tinju yang dia dirikan. Tong pikir apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang keren. Karena hal itulah dia pun menceritakan semua kegiatannya kepada Lin. Mendengar itu tentu Lin marah besar karena menurutnya yang dilakukan oleh Tong ini adalah sesuatu yang kanak-kanakan. Daripada menghabiskan waktunya seperti itu, lebih baik Tong belajar saja. Tetapi mendengar itu, Tong yang memang masih berjiwa muda dan bebas, dia tidak memperdulikan sama sekali apa yang dikatakan oleh Lin. Beberapa hari selanjutnya akhirnya pertandingan perdana klub tinju yang didirikan oleh Tong dimulai. Ketika itu Tong pun melakukan pertandingan tinju bersama dengan temannya. Yang tidak disangka-sangka ternyata hari itu Lin memutuskan untuk datang menghentikan apa yang dilakukan oleh Tong. Di situ Lin pun langsung memarahi Tong. Kenapa Tong selalu bertindak kekanak-kanakan dan tidak pernah dewasa. Tong pun akhirnya membalas kalau dia mulai merasa Lin tidak menerima Tong dengan apa adanya. Di situ mereka pun cekcok panjang sampai akhirnya Tong bilang kalau dia sudah terlalu lelah mencintai Lin. Tong pun mulai meninggalkan Lin di malam itu. Hari selanjutnya Tong mulai berpikir dan percaya mungkin saja seorang pasangan tidak bisa berusia sama karena perempuan selalu lebih dewasa duluan. Kedua sahabat Tong yaitu Bang dan Pao yang ketika SMA menyukai Lin. Mereka berdua tahu kalau hubungan Tong dengan Lin sekarang sedang merenggang. Mereka berdua memanfaatkan waktu itu untuk PDKT mendekati Lin. Dan di antara mereka berdua pada akhirnya yang bisa memenangkan hati dari Lin adalah Pao. Karena Pao adalah cowok yang sama pintarnya dengan Lin. Karena hal itulah Lin pun bisa jatuh hati kepada Pao. Mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Waktu pun berlanjut, tidak terasa 2 tahun telah berlalu. Dan semenjak kejadian pertengkaran di malam itu, Tong tidak pernah lagi menghubungi Lin. Gengsi yang menyebabkan itu semua. Padahal dalam hatinya Tong benar-benar tahu satu-satunya orang yang bisa membuatnya jatuh cinta adalah Lin. Sampai di suatu pagi Tong melihat berita di TV yang menyatakan salah satu kota di Thailand terkena musibah gempa dan tsunami. Dan ternyata kota itu adalah kota yang ditinggali oleh Lin. Karena khawatir Tong yang sudah sekian lama tidak pernah menelpon Lin, dia pun langsung menelponnya untuk menanyakan kabar. Untung saja Lin tidak apa-apa. Mendengar itu Tong pun menjadi lega. Setelahnya Tong pun mengatakan hal yang seharusnya dari dulu dia katakan kepada Lin. Tong bilang kalau dia berterima kasih atas segala yang dilakukan oleh Lin selama ini. Karena tanpa Lin dia pasti akan menjadi seseorang cowok pengangguran dan bodoh. Tong juga minta maaf atas perkataannya di malam itu ketika berkelahi dengan Lin. Lalu Tong pun bertanya apakah sekarang Lin mempunyai pacar. Lin pun akhirnya cerita kalau dia pernah berhubungan dengan sahabat Tong, Pao. Tetapi hubungan itu tidak berlangsung lama. Dan juga dia tidak menjawab secara pasti apakah sekarang dia mempunyai pacar atau tidak. Tapi yang jelas Lin bilang kalau dia kesulitan untuk mencari cowok lagi. Karena tidak ada seorang cowok yang memberikan cintanya sebesar yang diberikan oleh Tong. Di momen itu Tong pun memberanikan dirinya untuk bertanya apakah sudah terlambat
jika Tong meminta kesempatan untuk bersama lagi dengan Lin. Lin pun menjawab kelihatannya mereka tidak bisa bersama karena mereka sekarang sudah jauh berbeda dengan yang dulu. Lin juga bilang, masa jatuh cinta terbaik adalah ketika kau sebelum memutuskan untuk menjalin hubungan dengan orang itu. Ya meskipun Lin sama sekali belum pernah berpacaran dengan Tong, tetapi Lin bilang kalau Tong adalah kenangan terbaiknya. Meskipun berat, tetapi Tong pun menyadari memang beberapa perasaan tidak bisa untuk dilanjutkan. Pada akhirnya sebelum menutup telepon mereka berdua memandang langit yang sama dan Tong bilang jika memang ada alam semesta lain, mungkin saja mereka berdua hidup bahagia bersama di alam semesta lain itu. Hari-hari selanjutnya Tong pun berusaha untuk melupakan Lin, tetapi memang sulit sekali. Bahkan di saat dia bilang telah berhenti, sebenarnya dia masih mencintainya. Sampai di suatu hari Tong mendapatkan undangan pernikahan dari Lin bersama dengan cowok lain. Meskipun berat mengetahui fakta wanita yang dicintainya menikah dengan orang lain, tapi Tong tetap memutuskan untuk menguatkan hatinya dan menghadiri resepsi pernikahan Lin. Karena bagi Tong, mencintai adalah soal keikhlasan. Keikhlasan untuk menyadari bahwa memang seharusnya Lin berhak bahagia. Di hari pernikahan Lin, Tong pun memutuskan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Ketika itu dia tetap kekanak-kanakan dengan memutuskan mencium mempelai pria. Setelah melakukan kegiatan itu, Tong pun flashback mengingat memori dirinya bersama Lin semenjak mereka berdua duduk di bangku SMA. Dan Tong berusaha untuk menghilangkan penyesalannya dengan berharap memutar waktu dan kembali di malam sebelum dia bertengkar dengan Lin. Dia selalu berandai-andai seandainya di malam itu dia tidak pergi tapi meminta maaf, akankah mereka berdua bisa bersama sampai sekarang. Sampai akhirnya Tong pun menyadari beberapa orang mungkin bisa saja saling mencintai tapi tidak ditakdirkan untuk bersama. ลินคือรักแรกของผม ผิดเกือบทุกข้อเลยอ่ะ แบบฝึกหัดทดสอบหัวใจเหรอ เสื้อเราตั้งใจเพ้นให้เธอเลยนะ เป็นเรื่องใครอ่ะเขียนอะไรอ่ะ เราเป็นสุภาพบุรุษสไตล์ นายที่เป็นเด็กเลยอ่ะ เรามันหลอก ไม่เชื่อเรื่องจักรวาลขนาดไหนเราอาจจะได้คบกันก็ได้นะ น่าอิจฉาพวกเขาจังเนาะ Di akhir hari pernikahan itu Tong pun mengucapkan kepada Lin kalau Lin selalu menjadi cinta pertamanya yang luar biasa. ยินดีด้วยนะหลิน เธอเป็นรักแรกที่โคตรเจ๋งสำหรับเราเสมอนะ ขอบคุณนะต๋อง Ya memang cinta pertama akan selalu membekas entah sebagai kenangan atau pembelajaran. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.